ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل وعمل صالحة في تعليم الكتاب إرشاد الإخوان للشيخ السن محمد دهلان الجنبسي القديري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبكرامته وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة على جميع تلاميذ مجلس إرشاد الإخوان وإلى حضرة جميع مشايخنا lisan al-Jamsil Qadiri Mayahuda ngoropacitan mamasyaduran Tenggale Bahujang Solewan yang isti'anah Bahdalan Ma'isan Makhalil Maubaruk Mamusim Basoreh Ma'abdu Mali Isan Mamarzukilur Boyong Mandasuki Jasum Ma'abdurra'u Makhazim Mendupari Ma'abdurrahman Satrihan Masurhain Agus Muhammad Agus Baji Agus Baul Amin Agus Abdul Latif Muhammad Agus Muhammad Syekhina baca sabani bi an tanjum bi kastu wa usulihim fur'ai mudasaba ilaihim laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hissa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi'lana bi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wa dunya akhirah minal muqarrabin kasran wa li hasanal fi'al yaqiman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakas syukur wa lakal minnatu wa lakas syaraf ala kulli hal wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-babu adapun bab al-awalu yang awal fi bayani ma di dalam menerangkan masalah hukum fil qahwati di dalam kopi wa dukhani dan rokok. Bab menerangkan tentang hukum kopi dan merokok. Wal hukmu lid-dukhani wal qahwati bainal ulama zukhtilafin ya'ti. Wal hukmu adapun hukum lid-dukhani bagi rokok wal qahwati dan kopi bainal ulama di antara para ulama zukhtilafin mempunyai ikhtilaf. Jadi ada khilafiyah di antara para ulama di dalam menghukumi kopi dan rokok. Yaitu yang akan datang keterangannya, penjelasannya. Qala berkata Syekh Ihsan, al-babu adapun bab al-awwalu yang awal fi bayani ma di dalam menjelaskan ma di sini maknanya hukum fil qahwati hukum pada kopi wa dukhani dan merokok. Qahwa itu maknanya kopi, dukhan itu maknanya rokok. Kalau arti bahasa dukhon itu asap. Nah, oleh ulama diistilahkan dukhon itu dimaknai sebagai rokok. Minal khilafi adonyo khilaf. Perselisihan di antara para ulama di dalam menentukan hukum fi hukmihima di dalam hukum meminum kopi dan
Wa idza aradta, dan jikalau engkau menginginkan, engkau di sini berarti siapa? Kita yang mempelajari kitab. Jika engkau menginginkan anta'rifa zalika, untuk mengetahui khilafiyah masalah hukum kopi dan merokok, fa'akulu, maka aku berkata, kata Syekh Ihsan, laka, kepadamu, al-hukmu, hukum, liddukhani, bagi kopi, wal qahwati, dan liddukhani, bagi rokok, wal qahwati, dan kopi, bainal ulama, di antara para ulama. Lafad ulama bil qasri. Bil qasri ini maksudnya dengan membuang huruf hamzahnya. Kenapa dil wazni? Karena kebutuhan wazan. Jadi untuk ngepas ke manzumah. Bainal ulama zukhtilafiyah. Harusnya kan bainal ulama'i. Jadi berhubung karena kebutuhan wazan syair, wazan manzumah, maka hamzanya dibuang. Ai min mutaakhiri a'immatil mazahibil arba'ah, di kalangan ulama mutaakhirin, daripada ulama 4 mazhab. Zukhtilafin, jadi hukumnya mempunyai ikhtilaf, mempunyai khilafiyah, baina haramihima, antara keharaman kopi dan rokok, wa adamihi, dan ketiadaannya. Ketiadaan haramnya maksudnya apakah haram, apakah mubah. Lakinil khilafu, akan tetapi khilaf, perselisihan di antara para ulama mutaakhirin dari 4 mazhab, fil awali, pada masalah yang pertama. Berarti apa? Yang pertama apa? Rokok kasirun. Khilaf dalam masalah rokok ini banyak. Wafisani, sementara pada masalah yang kedua yaitu kopi, qalilun, sedikit khilafiyahnya. Waqad yati, dan akan datang, bayanuhu, penjelasannya, wa tafsiluhu, dan perinciannya. Walid dukhani, dan untuk rokok, al masyhuri, yang masyhur, asmaun, ada beberapa nama. Jadi bukan hanya dukhon. Minha, di antara nama-namanya, at-tabaru, wat-tutun, wat-tanbak. Tabak, ada juga yang memakan tutun, ada juga namanya tanbak. Haza, nama-nama ini fil Arabiyah, termasuk bahasa Arab. Kama afadahu at-Tarabisi al-Halabi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tarabisi Al-Halabi. Jadi kalau menurut Syekh Muhammad At-Tarabisi Al-Halabi, nama tabal, tutun, tanbak ini adalah nama lain daripada dukhon dan termasuk bahasa Arab. Jadi beliau juga mempunyai kitab yang membahas masalah rokok. Namanya kitabnya Tabsyiratul Ikhwan fi Bayanit Tirorit Tabak Al-Masyhuru Bid-Dukhon. Jadi beliau menerangkan sebuah kitab yang menerangkan masalah bahayanya rokok. Khilafan, berbeda dengan pendapat Linnabulisi. Berbeda pendapatnya Imam An-Nabulisi. Nama lengkapnya Syekh Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulisi. Di dalam kitab beliau, nama kitabnya As-Sulhu Bainal Ikhwan fi Hukmi Ibahatid Dukhon.
Jadi Syekh Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulisi juga mempunyai kitab yang membahas masalah rokok. Beliau mengatakan haitsu qala innat tabagha wa tanbak ismani ajamian. Bahwasanya tabag dan tanbak ini bukan bahasa Arab tapi nama ajami. Jadi selain Arab, non Arab ya. Jadi kalau ajam itu kan intinya tuh non Arab. Ya, kita Indonesia, Jawa dan sebagainya. Jadi bahasa ajam bukan bahasa Arab. Ini kalau menurut pendapatnya Imam Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulisi. Berbeda kalau kata Syekh Muhammad At-Tarabisi Al-Halabi. Kalau kata beliau, tabal, tutun, tanbak itu termasuk bahasa Arab. Nama lain daripada dukhon. Wa amma ismuhu, adapun nama rokok, nama dukhon, fistilahi ulama itib, menurut istilahnya ulama tib. Ulama tib ini berarti yang ahli dalam masalah kedokteran. Fahuwa ban badjir. Nama dukhon itu ban badjir kalau dalam istilah medis. Lafaz ban badjir bi fathil ba'ul ula wasaniya. Dengan di fathah huruf ba yang pertama dan yang kedua. Ban badjir. Wasukunin nun dan sukun nun ma'a kasril jim disertai dengan kasrohnya huruf jim. Ban badjir. Qala fi tuhbatil ikhwan al-mawdu'i li hifzi sihatil abdan. Di sini Syekh Ihsan menukil dari sebuah risalah tulisan seorang dokter Daud Afandi bin Sulaiman. Ya. Di dalam risalahnya Tuhfatul Ikhwan al-Mawdu' li hifzi sihatil abdan ma hasiluhu ma'al idahi wal bayan, yang mana ringkasnya disertai dengan penjelasan dan tambahan. At-tabagu, tabag. Jadi kan tadi kan namanya tabag, tutun sama tanbak. Ya bahasa kita ini tembakau lah. Tabal kata menurut menurut Dokter Daud Afandi bin Sulaiman yang mempunyai risalah Tuhfatul Ikhwan al-Mawdu' li hifzi sihatil abdan. Kata beliau, tabal, tembakau adalah nabatun, tumbuhan, mutinatun fi jiwari baldati tusamma tobako. Adalah tumbuh-tumbuhan yang berasal dari pinggir suatu daerah yang bernama Tobako. Jadi sebelum Syekh Ihsan menjelaskan tentang masalah khilafiyah hukum kopi dan merokok, di sini beliau pertama kali menjelaskan asal muasalnya rokok. Jadi beliau mengutip perkataan Dr. Daud Afandi bin Sulaiman di dalam risalahnya Tuhfatul Ikhwan al-Mawdu' li hifzil sihatil abdan. Jadi bahwasanya tembakau itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berasal dari pinggir daerah yang bernama Tobacco, biladil Meksiko, yang berada di negara Meksiko. Jadi asal muasalnya berasal dari daerah yang namanya Tobacco, yang mana Tobacco ini tempatnya di kota Meksiko di Amerika Syamalia, yang berada di negara Amerika Selatan, Amerika Latin. Ceritanya cak mana wa ba'dama kusyifat Amerika, dan setelah kusyifat ini dibuka dalam arti ketika negara Amerika itu dijajah
Ya, terbukalah negara Amerika, wahajaro ilaiha jammun ghafirun min ahli Auroba, maka hijrahlah ya, ilaiha ke negara Amerika jamun ghafirun, jumlah besar daripada penduduk Auroba, berarti apa? Penduduk Eropa, orang-orang Eropa ya, datang ke Amerika di kota Meksiko tadi, wa khalatu, mereka bergaul ahlaha dengan penduduk aslinya Amerika tadi yang ada di Meksiko tadi, wa arafu, dan mereka mengetahui ya, mereka di sini berarti siapa tadi? Ahlu Eropa ya. Orang-orang Eropa mengetahui akhlaqahum, perilaku daripada orang-orang Amerika, orang-orang Meksiko yang ada di Amerika ini tadi, perilakunya apa? Ta'awadu kasiro min awaidihim, yang mana mereka mempunyai kebiasaan ya, kebiasaan yang banyak dari kalangan mereka itu mempunyai kebiasaan menghisap rokok. Faja'alu, maka akhirnya apa? Yarsiluna bizrahu ila awqanihim, orang-orang Eropa yang datang ke negara Amerika ini tadi mengirimkan bizrahu, biji tembakau ini tadi dikirim ke mana? Ila awqanihim al-arubiyah, dikirimkanlah ke negara Eropa. Sanjo gitu nih kan, sanjo ke Amerika. Pas sanjo dijingok penduduk Amerika ini ternyata hobinya gemar merokok. Nah, diambillah biji-biji tembakaunya tadi, diboyong ke Eropa untuk dibudidayakan, ditanam. Wa kana syuru'uhum fi zalika fi naqli bizrihi ila awqanihim al-mazkura, adanya usaha orang-orang Eropa di dalam memindahkan daripada biji-biji tembakau ini tadi ila awqanihim, ke negeri mereka al-mazkurat yang telah disebutkan tadi, yaitu di negeri mereka, di negeri apa? Eropa tadi, sanata alfun wa khamsumiatin wa samaniyata asyara, alfun wa khamsumiatin wa samaniyata asyara, itu bahasa Arabnya 1518 miladiah, 1518 Masehi ya. Usaha untuk memindahkan biji-biji tembakau ini tadi untuk dibawa ke negeri Eropa di tahun 1518 Masehi. Al-muwafaqati li sanati tis'umi'atin wa khamsatun wa salasuna, tis'umi'atin wa khamsun wa salasuna hijriyah, yang mana tahun 1518 ini bertepatan dengan tahun 900, bertepatan dengan tahun 935 Hijriah. Nah, jadi sejarahnya tuh mulai dari situ. Jadi mulai dari tanah Meksiko dibawalah ke tanah Eropa di tahun 1518 Masehi atau bertepatan dengan tahun 935 Hijriah. Illa annahu lam yasha' zar'uhu fi biladi Eropa. Akan tetapi di tahun tersebut belum tersebar zar'uhu, budidaya penanaman tembakau tadi, fi biladi Eropa, di negara Eropa. Hatta ja'at sanatu alfun wa khamsumi'ah wa sittun, hingga datanglah tahun 1560 Masehi, al-muwafaqati li sanatin mi'ah wa sab'atun wa sab'una, yang bertepatan dengan tahun 177 Hijriah, hina adkhalahu Yuhana Filut, yang pada waktu itu datanglah Safiru Funisia. Safiru Funisia, kalau bahasa kita sekarang apa? Utusan negara nih, apa dia namanya?
yang untuk negosiasi duta dubes Nah, datanglah dubes dari Punisia yang bernama Yohanna Filut Inda Malikil Burkonal, datang kepada Raja Burkonal di Amerika yang ada di Amerika Panama. Aizada fi Punisia wa sya'afiha, yang mana dialah menyebarkan dan membudidayakan tembakau di Punisia. Summa naqalahu, dari Punisia tadi, summa naqalahu, kemudian berpindahlah min hunaka rahibun Punisiawiyun ismuhu Poses Lauren, yang mana lalu kemudian berpindah lagi dibawa oleh seorang pendeta yang bernama pendeta Punisia yang bernama Poses Lauren. Wa asya'ahu fi aksari aktori Auroba, yang mana pendeta yang bernama Poses Lauren ini menebarkan, membudidayakan daripada bibit tembakau ini tadi di kebanyakan daerah-daerah yang ada di Eropa. Hatta sya'a, sehingga menyebarlah fi aksaril birat, di kebanyakan negara. Itu sejarahnya. Mulai dari Meksiko dibawalah ke Eropa, dari Eropa tadi dikembangbiakeun, terus ada dubes yang bernama siapa tadi? Yohanna Filut. Meminta kepada Raja Burkonal yang ada di Amerika. Lalu datang lagi seorang pendeta dari Punisia yang bernama Poses Lauren, yang mana mengembangbiakan, budidayakan lagi bibit tembakau ini tadi ke banyak negara yang ada di Eropa, sehingga menyebarlah ke seluruh wilayah. Intaha ma fihi al-kifayah. Intaha, telah selesai keterangan yang mungkin sudah dianggap cukup dalam masalah asal muasal daripada roh. Jadi secara ringkas Ihsan menjelaskannya. Lalu kemudian wa amal qahwa, adapun kopi, fahiya masyrubun ma'rufun mustahdarun minal bunni. Adapun kopi, hiya adalah masyrubun, minuman, ma'rufun yang sudah terkenal, mustahdarun minal bun, yang berasal dari biji-bijian kopi. Wasayati, dan akan datang penjelasan faidatu syurbiha, tentang manfaat daripada minum kopi, nanti dijelaskan oleh Syekh Ihsan manfaatnya apa. Walakin lam takun ma'rufatan indal aqdamin, akan tetapi dulu orang-orang terdahulu aqdamin itu belum mengenal, belum tahu manfaat daripada meminum kopi. Wa minal muakkadi, lalu kemudian di sini dikuatkan annal araba, bahwasanya orang Arab itu araku, sudah lebih dulu mengenal khawasiha, khasiat manfaat daripada minum kopi. Wasti'maluha, lalu mereka mempergunakan kopi, mengkonsumsinya, mulai mengkonsumsinya dengan mulai menggunakan kopi, mulai minum kopi ba'dal hijratin nabawiyatih nahwi jilaini, 2 abad setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ukhizat inda zalikal ahdu tamtaddu ta'atiyan wastimalan ila amin 1600 ba'dal miladi al muwafaqah alfun wa sab'ata asyara ba'dal hijrah. 2 abad setelah tahun Hijriah. Fa ukhizat inda zalikal ahdu, diambillah pada tahun itu tamtaddu ta'atiyan wastimalan, jadi menebar lalu dipergunakan sampailah pada 1600 Masehi, yang mana 1600 Masehi ini bertepatan dengan 1017 Hijriah. Haitsun taqala fi hadzal tarikh ila Auropa,
Sampailah menyebar, berpindahlah ya, budidaya menanam kopi ini tadi ya, di tahun itu sampai ke negeri Eropa. Wa hunaka amma intisyaruha wa farad mahsulatiha wa kasira istimaluha baina syu'ubi Eropa wa Asia wa Afrika. Akhirnya kemudian menyebarlah biji-bijian kopi ini tadi, wa wafarat mahsulatiha wa aksur istimaluha, kebanyakan sudah banyak mempergunakannya, sudah banyak yang mengkonsumsinya, baina syu'ubi Eropa, di antara suku bangsa Eropa, wa Asia, suku bangsa Asia, wa Afrika, dan suku bangsa Afrika. Kaza fi tuhfatil ikhwan mulakhasah. Keterangan ini dikutip atau dinukil, diambil oleh Syekh Ihsan di dalam kitab Risalah Tuhfatul Ikhwan Al-Maudu' li Hifzi Sihatil Abdan yang disusun oleh siapa tadi? Dr. Daud Afandi bin Sulaiman. Itulah asalnya kopi. Jadi kalau zaman dulu itu belum diketahui manfaat dan minum kopi, dan setelah orang-orang terdahulu, orang-orang Arab lah yang pertama kali mengenali manfaat daripada minum kopi. Sampailah tersebar mulai dari Eropa sampai ke Asia, Afrika, dan seterusnya di negara-negara yang lain. Min jihatil harami wal halali hatta atala kulun fistidlali. Nah, ini hebatnya Syekh Ihsan ya, di zaman itu sudah mampu menyusun sebuah kitab yang membahas masalah kopi dan merokok. Di sini beliau bukan menentukan hukum kopi dan merokok menurut penilaian beliau sendiri, akan tetapi beliau ambil dari pendapatnya para ulama. Dijelaskan dari pendapatnya para ulama. Beliau kutip pendapat-pendapat ini dari kitab-kitab ulama-ulama yang lain. Di zaman itu loh, pada zaman itu Syekh Ihsan wafat tahun 1951. Nah di zaman itu belum ada komputer. Belum komputer? Belum ada ya. Tapi beliau tahu kitab-kitab ya, keterangan kitab yang beliau ambil ini di zaman itu ngambilnya dari mana. Nah ini kalau bukti bahwasanya beliau mempunyai karomah. Kitab Tuhfatul Ikhwan ya, Risalah Tuhfatul Ikhwan tadi. Pendapat yang beliau ambil dari Imam At-Tarabisi Al-Halabi, pendapat yang beliau ambil dari Syekh Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulisi. Nah, baru nanti besok penjelasan tentang masalah hukum-hukumnya. Min jihadil harami wal halal wallahu a'lam.